Terima kasih kawan-kawan sudah bisa bergabung pada pagi hari ini. Kita memulai perkuliahan lagi. Ya. Kita selama ini belajarnya melalui ini ya, melalui e-kampus ya, korespondensi. Saya submit modul, kemudian teman-teman membacanya dan mengerjakan tugas-tugas kecil yang saya buat. Jadi dari tugas kecil itu saya sangat terbantu sekali. Saya akhirnya tahu kawan-kawan itu sebagian besar membaca modul yang saya susun atau tidak. Karena 5 butir soal yang saya submit hampir setiap minggu itu selalu tidak keluar dari modul yang saya susun. Nah, pertemuan hari ini kan saya akan membahas tentang analisis reliabilitas butir soal. Kemarin kawan-kawan sudah membaca tentang validitasnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang reliabilitasnya. Jika ada pertanyaan tentang validitas ya monggo saja disampaikan. Nah, oke. Sebelum ke materi pada hari ini, saya mau menjelaskan sedikit karena ada beberapa yang WA ke saya. Pak, catatan tugas modul 10 yang feedback-nya yang saya jelaskan di modul 11 itu maksudnya seperti apa? Nah, saya janjikan oke Mas, minggu depan saja kita diskusi via Zoom. Saya nggak tahu di kelas ini atau di kelas lainnya. Oh ya, ini kan kelas Matraman ya, tapi tadi saya juga mengajak kawan-kawan dari kelas Parung yang lebih pagi jam 9 saya ajak gabung juga. Ya tidak ada kelas yang terdrop. Karena tadi masih pagi, saya masih belum dapat akun. Jujur saja, saya masih belum dapat akun yang berbayar yang bisa saya gunakan untuk bertatap muka secara virtual dengan kawan-kawan semua. Jadi untuk kelas kedua baru bisa, akhirnya kawan-kawan yang ada di jam 9 saya ajak. Oke, kawan-kawan sekalian, ini tadi di video juga sudah saya share ya, di video singkat saya ya, feedback saya terkait tugas modul 10. Ini adalah salah satu contoh hasil kerja atau hasil tugas yang dikerjakan oleh salah satu dari mahasiswa, dan saya anggap ini bagus. Saya anggap bagus, karena ini memenuhi standar minimum yang saya harapkan. Di sini paling tidak mahasiswa tersebut tidak salah memahami perintah yang saya sampaikan, ya, tidak salah memahami perintah yang saya sampaikan, dan dia sudah berusaha keras mengembangkan butir soal sebagaimana yang saya harapkan. Jadi yang teman-teman lihat di layar itu, saya ambil salah satu contohnya saja, yaitu dia mengembangkan indikator esensial. Bunyinya adalah disajikan sebuah percakapan tentang kepribadian Utsman bin Affan. Siswa diminta menganalisis termasuk kepribadian apa Utsman bin Affan dalam percakapan tersebut. Nah, ini indikator esensial yang dengan sangat baik dikembangkan oleh mahasiswa ini dalam bentuk dasar pertanyaan yang warna kuning ini. Dasar pertanyaan warna kuning ini adalah pengembangan dari indikator esensial yang sudah disusun. Nah, ada pekerjaan yang lainnya itu indikator esensialnya baik, tapi tidak dikembangkan dalam bentuk dasar pertanyaan yang warna kuning ini. Dia langsung ke pertanyaan. Itu ada beberapa seperti itu. Nah, mayoritas malah seperti itu ya. Nah, ini contoh yang baik. Jadi warna kuning ini adalah dasar pertanyaan yang dikembangkan dari indikator esensial. Kemudian warna hijau ini adalah pertanyaannya. Percakapan di atas menunjukkan bahwa sifat dan kepribadian Utsman bin Affan yang mana. Nah, dari pertanyaan ini kemudian ada pilihan jawabannya. A, B, C, dan D. Ini adalah contoh butir soal yang komponennya lengkap. Warna kuning adalah dasar pertanyaan. Dasar pertanyaan fungsinya adalah untuk membuat siswa itu terangsang. Siswa itu namanya dasar pertanyaan ini kan istilah lainnya kan stimulan ya, stimulan pertanyaan. Membuat siswa terangsang untuk menalar. Membuat siswa memiliki bahan untuk menalar. Nah, itulah dasar pertanyaan fungsinya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung pertanyaan. Kalau langsung pertanyaan dan kejawaban,
maka siswa tidak akan menalar, tapi mengingat. Sedangkan mengingat adalah lot, ya kan, low order thinking. Nah, padahal kita dari awal komitmen nih, kita HOTS lah, kita latihan HOTS lah. Mau jelek mau bagus ya namanya latihan ya kan, kita bikin HOTS dulu. Nah, ini adalah upaya yang sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali dibuat oleh salah satu kawan kita. Ada dasar pertanyaan, ada pertanyaannya, dan ada pilihan jawabannya. Apalagi dasarnya ini sangat relate sekali, sangat nyambung dengan indikator esensialnya. Jadi setiap butir pertanyaan ini ada satu indikator esensial. Ya. Nah, di sini juga terinformasi tentang levelnya, menganalisis. Jadi yang dilakukan siswa ketika mengerjakan soal ini adalah menganalisis. Menganalisis dasar pertanyaan ini, kemudian dia menentukan dasar pertanyaan ini adalah mencerminkan sikap Utsman bin Affan apa? Kerendahan hatinya, atau kedermawanannya, atau pemaafnya, atau ahli ibadahnya. Teman-teman lihat, multiple choice di sini ini juga sangat bagus sekali. Fungsi pengecohnya bagus. Karena apa? Antara kerendahan hati, kedermawanan, pemaaf, dan ahli ibadah ini adalah sifat-sifat yang memang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan. Tapi siswa diminta untuk menganalisis berdasarkan dasar pertanyaan ini sifat mana yang cocok. Iya kan? Bayangkan jika misalkan pilihannya adalah A, kedermawanan, B, pemarah, C, pendengki, D, tidak jujur. Maka siswa tidak akan terkecoh. Oh, jawabannya pasti A. Nah, ini adalah contoh multiple choice yang bagus. Di sini siswa akan terkecoh. Daya kecohnya bagus, bekerja. Ya, daya kecohnya kemungkinan bisa bekerja dengan baik. Karena keempat-empatnya ini adalah sifat keunggulan yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan. Nah, kalau kita baca, maka ini adalah jawabannya adalah A. Ya, menganalisis kemudian menentukan jawabannya yang cocok yang mana. Nah, tingkat kesukarannya disebut sedang. Kalau menurut saya dari konstruk butir soalnya ini sebenarnya masuk kategori mudah ya. Ingat ya, sedang, mudah, sedang atau rumit atau sulit itu tidak berbanding lurus dengan level kognisinya. Tidak melulu C5 itu lebih sulit dari C4, tidak ya. C5 tidak selalu lebih sulit dari C4. Kalau misalkan konsep yang digabungkan kok banyak, misalkan kalau ini kan cuma satu konsep kan, cuma satu konsep, maka cuma ada satu variabel, maka saya kira sedang, tidak rumit. Nah, saya kira nanti saya akan mengalokasikan waktu tersendiri bagaimana teman-teman bisa menjudgment soal itu sedang atau rumit atau mudah. Namun terlepas dari itu butir soal yang dikerjakan oleh kawan kita ini sudah sangat keren sekali. Ini salah satu butir yang saya sampaikan. Saya tidak sebutkan namanya, tapi yang mengembangkan ini pasti sudah mengenali kan, sudah mengenali karyanya sendiri. Ini saya kasih nilai sempurna ini yang bikin ini. Walaupun misalkan ada persoalan redaksi yang kurang tajam dan lain sebagainya, itu no problem ya kan. Memang kita butuh jam terbang untuk membuat butir soal atau uraian indikator esensial yang to the point itu kita memang butuh. Oke. Jadi kesimpulan saya komponen butir soal ini ya, contoh komponen butir soal yang lengkap ya, dasar pertanyaannya ada, saya kasih warna kuning. Pertanyaannya ada, saya kasih warna hijau stabilo, dan pilihan jawabannya ada. Ini contoh yang bagus. Nah, contoh yang kurang lengkap seperti apa? Bukan tidak bagus ya, kurang lengkap. Contoh yang kurang lengkap adalah sebagai berikut. Nah, ini contoh yang kurang lengkap, kawan-kawan sekalian. Kalau kita amati kisi-kisi instrumen ini, sebenarnya dari KI, KD, indikator, bahan kajian, teknik evaluasi, sampai indikator esensial ini sudah oke banget. Indikator esensialnya juga sudah terdeskripsi dengan baik. Disajikan ilustrasi atas perilaku terpuji dari Khilafah Utsman bin Affan, kemudian siswa diminta mengidentifikasi yang sesuai dengan perilaku terpuji Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ini sudah oke banget. Persoalannya adalah indikator esensial ini kemudian tidak dikembangkan dalam bentuk dasar pertanyaan di butir soal ini.
Kalau kawan-kawan lihat, butir soalnya ini kan langsung di pertanyaan, iya kan? Di bawah ini yang termasuk perilaku terpuji dari Khalifah Utsman bin Affan adalah tawadhu, dermawan, saleh, A, B, dan C benar semua. Nah, kawan-kawan sekalian, ini soal tidak ada dasar pertanyaannya, ya. Berbeda dengan yang sebelum ini. Ini ada dasar pertanyaannya. Nah, di sini tidak ada dasar pertanyaannya. Jadi memang benar levelnya adalah C1, tapi kan kita sepakat kita membuatnya HOTS, jangan C1. Jadi kalau langsung to the point soal itu memang kecenderungannya adalah levelnya hanya mengingat, remembering, ya. Nah, kita sepakati bahwa evaluasi kita itu tagihannya tidak hanya untuk mengukur siswa ingat atau tidak, tapi siswa bisa menalar atau tidak. Syarat untuk bisa menalar itu harus C4, C5, C6. Ya kan? Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, kelemahan butir soal ini yang pertama adalah tidak ada dasar pertanyaan. Kelemahan satu, tidak ada dasar pertanyaan. Kelemahan kedua, pola jawabannya ini adalah pola jawaban kita mengandaikan jika ujiannya itu adalah menggunakan kertas, ujiannya offline. Jadi ketika ujian offline itu kan jawaban tidak diacak. Ketika kita taruh D ya jawabannya memang D kalau offline karena kita print. Tapi kalau base system, walaupun kita menginputnya di D, itu bisa pindah di siswa yang satu itu jawabannya benar bisa pindah di A. Di siswa yang lain jawaban yang benar bisa di B. Siswa yang lain lagi jawabannya benar bisa di C. Jadi diacak, di random. Nah, kalau misalkan yang benar adalah A, B, C, D, kalau misalkan ini akhirnya jatuhnya di A, kan jadi bermasalah, ya kan? Ada siswa yang memperoleh jawaban ini adalah yang jawaban benar di A, tapi model multiple choice-nya adalah A, B, dan C benar. Oleh karena itu sekarang soal seperti ini tidak diperbolehkan lagi. Karena kita sudah base system ujiannya. Base system. Jadi yang siswa satu dan siswa yang lain misalkan memperoleh pilihan jawabannya itu diacak oleh sistem kita. Nah, kalau seperti ini, kalau ketika diacak akan jadi bermasalah. Mana yang benar? Nah, ketika soal error seperti ini, soal bermasalah kita menyebutnya, maka semuanya dianggap benar walaupun dia jawab salah. Karena yang salah adalah soalnya, bukan siswanya. Saya kira dua hal itu ya yang menjadi kekurangan di butir soal ini. Dan di sini ini indikator esensialnya sudah bagus. Tinggal itu dikembangkan menjadi dasar pertanyaan. Kemudian pertanyaannya adalah di bawah ini yang termasuk perilaku terpuji sebagaimana ilustrasi di atas adalah, nah silakan dipilih yang mana salah satunya. Persis seperti yang tadi. Levelnya juga jangan C1, kita buat level C4, C5, C6, dan tingkat kesukarannya bukan di informasi angka 25%, tapi ditulis mudah, sedang, dan sulit atau sukar. Ya. Nah, jadi catatan ini adalah satu, tidak ada dasar pertanyaan, dan dia langsung ke pertanyaan, dan pilihan jawabannya ini kurang tepat untuk ujian yang menggunakan sistem atau online. Karena kalau diacak jawabannya ini akan jadi bermasalah. Kawan-kawan sekalian, itu saya sajikan dua contoh saja. Contoh yang lainnya banyak sekali, namun saya ringkas saja di beberapa catatan di bawahnya ini, temuan saya. Yang lainnya selain dua hal ini adalah yang pertama, ada beberapa mahasiswa yang gagal memahami perintah saya. Jadi ketika di butir soal itu, dia hanya menuliskan jumlah butirnya, 1 butir, 2 butir, 3 butir, bukan mengembangkan butir instrumen, butir soal seperti yang saya sajikan ini. Ya. Jadi ada beberapa yang hanya menulis jumlah butirnya saja. Saya kira itu tipe yang gagal memahami perintah, gagal memahami tugas. Padahal tugasnya adalah mengembangkan butir soal berdasarkan kisi-kisi yang ada. Nah, temuan lainnya adalah ada kawan-kawan yang lainnya menyusun butir soalnya itu esai, bukan pilihan ganda. Padahal kita sepakati bahwa soal yang kita susun adalah pilihan ganda. Esai itu akhirnya tidak ada pilihan gandanya, tidak ada pilihan jawabannya. Jadi saya anggap esai dong ya, karena nggak ada pilihan jawabannya, jadi saya anggap esai. Padahal di kolom kelima dia nulisnya tetap pilihan ganda.
Nah, yang terakhir temuan saya yang sangat buat saya sedih ya. Kalau ini salah dan lain sebagainya, ini tetap menghibur, tetap menyenangkan buat saya. Kalau nyusun salah itu tetap menyenangkan buat saya. Saya sama sekali tidak kecewa dan tidak apapun. Namanya kita sama-sama belajar ya, tidak langsung tahu. Tapi kalau misalkan yang temuan yang copy paste, kawan-kawan sekalian, tolong semoga saja ini yang terakhir ya. Ada beberapa kawan-kawan itu yang soalnya sama persis dengan dokumen teman yang lainnya. Hanya ganti filenya saja. Nah, tapi di dalamnya sama persis. Saya lihat sama persis. Nah, lebih dari 5 yang saya temukan ya, yang sama persis itu soal jawabannya, tugasnya dikirim di menu tugas. Saya tidak akan buka siapa, namun itu sangat saya sayangkan sekali. Jadi tolong ke depan kalau ada tugas-tugas jangan sama persis. Oleh karena itu kenapa selama ini saya berusaha keras untuk mengembangkan 5 butir soal setiap modul, itu karena untuk menghindari hal seperti ini. Karena kalau saya kasih tugas, saya khawatir tugasnya copy paste. Ternyata kejadian. Beberapa teman-teman kemarin ada yang apa namanya tugasnya sama persis. Saya tidak tahu kendalanya apa, tapi saya jauh lebih respect kalau misalkan teman-teman mengupload tugasnya itu misalkan nggak selesai, tapi itu karyanya sendiri, daripada selesai, tapi itu bukan karyanya sendiri. Oke, itu kira-kira pengantar pembuka ya, feedback pertemuan kita hari ini. Sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya, silakan jika ada yang mau dikonfirmasi 1 atau 2 mahasiswa saja. Habis itu kita lanjut ke materi berikutnya. Saya, Pak. Nama? Ainul Hikam. Oke, Mas Hikam, silakan. Terima kasih, Pak, sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk Zoom. Saya mau tanya terkait modul yang ke-12, Pak. Modul yang ke-12 itu kan menjelaskan tentang reliabilitas instrumen. Nah, di situ penjelasan di bawah tuh kurang memahamkan, Pak. Reliabilitas soal itu keajegan, ada tertulis keajegan. Terus selanjutnya keajegan itu berbeda dengan sama. Gitu. Saya kurang paham, Pak. Reliabilitas itu gimana? Oke. Itu setelah ini ya, Mas Hikam ya. Oh iya, Pak. Nah, modul 10 kita anggap clear ya tugasnya ya. Oh iya, Pak. Yang lainnya ada yang tanya nggak yang terkait tugas modul 10? Tidak apa-apa, tugas teman-teman kemarin salah-salah itu tidak masalah. Itu tetap keren. Di kuliah itu salah nggak dosa, ya. Bikin apapun tugas salah itu nggak dosa. Ingat ya. Yang dosa itu kalau copy paste, itu dosa. Tapi kalau bikin tugas salah itu nggak dosa, ya. Jadi yang saya anggap kurang sempurna itu jangan berkecil hati. Itu nanti kita perbaiki bareng-bareng. Oke ya. Saya minta kawan-kawan nanti walaupun tidak ada tugas mengembangkan butir instrumen, silakan saja baca buku-buku paket siswa-siswa yang e-book dan lain sebagainya itu, kemudian kerjakan saja, belajar bikin butir-butir instrumen. Kalau kawan-kawan nanti sudah semakin ahli, semakin lihai, kemudian semakin yakin butir instrumen yang dibuat itu bagus, silakan nanti diuji coba. Kalau validitas dan reliabilitasnya bagus, bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa kawan-kawan terbitkan sebagai hak kekayaan intelektual. Lapor ke saya, nanti saya fasilitasi. Bagaimana cara ini diterbitkan sebagai hak kekayaan intelektual. Bila perlu, proses uji validitas dan uji reliabilitas nanti sama saya. Kita bareng-bareng. Ya, kita bareng-bareng, kemudian kita hasilkan hak kekayaan intelektual atas nama kawan-kawan sendiri. Bayangkan, sebelum lulus punya hak kekayaan intelektual. Itu akan mendukung portofolio kawan-kawan untuk menjadi guru profesional setelah lulus. Karena apa? Kompetensi menjadi guru profesional itu semakin sengit. Seleksinya semakin susah. Saya termasuk tim perumus kebijakan pendidikan profesi guru di Kementerian Agama. Itu semakin rumit. Jadi
kawan-kawan ini harus panen banyak portofolio, banyak karya selama kuliah. Nah, salah satunya adalah kemampuan evaluasi pembelajaran ini sangat penting. Jadi setelah ini, walaupun tidak ada tugas spesifik dari saya, silakan belajar mandiri terstruktur, mengembangkan butir-butir soal. Nanti kita diskusikan, enggak apa-apa. Misalkan di luar jam kuliah, Mas, ayo Zoom yuk, bahas ini, monggo. Kalau di Jakarta, silakan ke kampus. Saya setiap hari hampir di kampus. Oke ya, ini terkait feedback di tugas modul 10. Sekarang, tugas saya adalah menjelaskan pelan-pelan tentang reliabilitas. Nah, sebelum saya lanjut, di sini ada yang dari Parung tidak, yang harusnya tadi di kelas pagi? Ada nggak ya? Ada, Pak. Oke, Mbak, sampai kalau nggak bentrok dengan apa namanya mata lain, ikut saja sampai akhir. Nanti infokan ke kawan-kawan yang lainnya ya. Waktu ujiannya tambah, waktu ujiannya saya tambah sampai jam 2 siang lah ya. Atau iya, Pak, makasih, Pak. Sudah selesai mengerjakan ujian, belum kan? Kalau Sri udah, Pak. Oh, sudah. Alhamdulillah udah. Oke ya, nanti kalau misalkan ada yang waktunya keburu habis, infokan saja. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ke reliabilitas. Saya buka materi saya terlebih dahulu. Oke, kawan-kawan sekalian, kita lanjut ke materi kedua, reliabilitas. Ini yang ditanyakan oleh Mas Hikam. Mas Hikam ya, Hikam apa Hakam tadi ya? Ya, jadi kalau validitas itu kan yang kita bicarakan itu kan tingkat kesahihan ya, keakuratan. Tingkat keakuratan butir soal sejauh mana dia bisa memotret kondisi sebenarnya siswa. Kalau siswa pandai, ya dia akan memperoleh skor tinggi jika diukur menggunakan soal yang saya miliki. Siswa yang kurang pandai, dia akan memperoleh skor rendah. Itu keakuratan. Itu namanya valid. Nah, reliabilitas. Nah, validitas tadi disebut juga terkait ketepatan. Jadi dia tuh tepat mengukur, ya, tepat dalam mengukur. Jadi soal itu tepat, memberikan informasi terkait kondisi yang sebenarnya secara tepat. Yang pandai ya pandai, yang kurang pandai ya kurang pandai. Dilihat dari skornya. Nah, itu validitas, itu sahih. Nah, bagaimana dengan reliabilitas? Nah, jika validitas itu ketepatan, maka reliabilitas itu adalah ketetapan, keajegan, konsisten. Butir soal itu dia benar-benar bisa diandalkan, handal, kenyal, reliable, bisa dipercaya. Butir soal itu bisa dipercaya bahwa dia itu memang benar-benar konsisten menggambarkan apa yang ada di lapangan. Contohnya seperti ini. Reliabilitas itu adalah saya menguji, misalkan saya menguji di kelas A, iya kan? Menggunakan 10 soal di kelas A. Di kelas A tersebut, mahasiswa bernama Dono, dia menduduki memperoleh skor tertinggi. Dan mahasiswa bernama Kasino, dia berada di bawah rata-rata. Ya. Nah, kemudian dalam kurun waktu seminggu, soal itu saya gunakan lagi untuk menguji kelas yang sama. Dan diperoleh informasi yang sama, yang tetap tentang kemampuan siswa di kelas tersebut. Dono tetap memperoleh nilai tertinggi dan Kasino tetap memperoleh nilainya tetap di bawah rata-rata. Nah, kondisi seperti itu
maka soal dinyatakan sebagai soal yang reliable. Soal ini memang konsisten, dari sisi kualitas dia ini konsisten bisa memotret kondisi sebenarnya siswa. Kalau yang tadi itu adalah validitas itu adalah tepat menggambarkan kondisi sebenarnya siswa, reliabilitas itu adalah konsisten atau ajak menggambarkan kondisi sebenarnya siswa. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan kegiatan pengukuran berulang. Soal yang sama saya gunakan. Yang pertama akan memperoleh nilai siapa yang di atas rata-rata, siapa yang di bawah rata-rata. Kemudian dalam jangka waktu tertentu, soal tersebut saya uji coba lagi, dan akhirnya memperoleh nilai yang sama, yang konsisten. Yang di atas rata-rata tetap di atas rata-rata, yang di bawah rata-rata tetap di bawah rata-rata. Itu berarti soal kita secara empiris, secara nyata, setelah diuji coba, reliabilitasnya tinggi. Karena apa? Dia konsisten. Kemudian ada orang lain menggunakan soal saya. Coba saya yang uji, mana soalmu? Saya yang uji. Ternyata hasilnya juga konsisten, reliable, ajak. Yang di atas rata-rata tetap di atas rata-rata, yang di bawah rata-rata tetap di bawah rata-rata. Jadi berbicara reliabilitas itu adalah berbicara tentang keajekan, tentang konsistensi, kemampuan butir soal memotret kondisi sebenarnya siswa. Nah, oke. Sampai di sini. Kira-kira kawan-kawan, kita pelan-pelan saja. Kira-kira kawan-kawan sudah bisa membedakan belum antara validitas dan reliabilitas? Silakan. Mungkin ada satu atau dua yang mau mewakili untuk bersuara, berpendapat, menanyakan. Pak, mohon maaf. Ya. Saya lagi, Pak. Tapi Ya, di situ yang Bapak share screen itu, di situ kan ada ketepatan yang di blot hitam, Pak ya. Sama ada ketepatan. Nah, tapi di situ penjelasannya hampir sama, Pak. Ketepatan butir soal dalam memotret atau mengukur keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketetapan itu butir soal dalam mengukur keadaan yang sebenarnya. Nah, hampir sama gitu loh, Pak. Betul. Bedanya adalah ketetapan sama ketepatan. Tepat dan tetap kan beda. Satunya tepat, itu valid. Satunya tetap, itu reliable. Saya bedakan warnanya ya. Saya bedakan. Warna hijau ini adalah tepat. Nah, warna hijau ini tepat. Nah, penjelasan setelahnya itu Pak sama, Pak. Nah, emang sama. Oh, yang sama, Pak. Bedanya adalah satunya tepat, satunya tetap. Ini gelap nih, terlalu gelap. Nah, tepat dan tetap itu beda nggak, Mas? Beda, Pak. Nah, itu. Satunya tepat itu valid, jadi dia tepat menggambarkan kompetensi sampean. Satunya adalah tetap. Jadi dipakai berulang kali, butir soal ini tetap konsisten menginformasikan kondisi yang sebenarnya. Nah, sampean kayaknya perlu ini, Mas. Enggak, Pak, udah mulai ngeh, Pak. Kata kuncinya valid itu tepat, reliable itu tetap. Jadi tetap itu. Jadi ada kalanya kayak gini soalnya, Mas. Ada kalanya soal itu ketika kita gunakan uji coba pertama, misalkan si Kasino, si Dono ini nilainya si Dono nilainya di atas rata-rata, tertinggi, Kasino ini di bawah rata-rata. Kemudian ketika kita gunakan lagi soal itu, misalkan posisinya sebaliknya. Dono posisinya di bawah rata-rata, justru Kasino yang posisinya di atas rata-rata.
Nah, ini soal nggak konsisten ini, nggak reliable namanya. Nah, sampean kan kenal teman sekelas, ya kan? Sampean kan sudah punya identifikasi di kelas saya ini siapa yang paling oke kemampuannya dan siapa yang paling rendah. Kok ketika ujian, loh kok kamu nggak lulus tapi dia yang lulus? Nah, sampean kan mempertanyakan kan reliabilitas soalnya itu, ya kan? Ini gimana ini, ya kan? Kemarin kamu yang lulus, sekarang kamu dites dengan soal yang sama, kok kamu nggak lulus tapi dia yang lulus? Ini soalnya yang jelek. Makanya kalau ada misalkan ada ujian, kok misalkan yang pandai nggak lulus dan yang tidak pandai kok malah nilainya tinggi, kita berhak untuk menggugat metodologi penyusunan soalnya. Apakah menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Metodologi penyusunan soal itu ya kisi-kisi instrumen tadi, ya kan? Kalau orang bisa dipertanggungjawabkan menyusun itu, maka kemungkinan kemudian soalnya diuji validitas enggak, diuji reliabilitas enggak, akan dikejar ke sana. Kalau misalkan soal itu tidak tepat dan tidak tetap dalam memotret kondisi yang sebenarnya. Jadi sederhananya reliabilitas itu seperti itu, Mas Hikam. Ketika di tes yang pertama kita yang lulus, teman yang lainnya nggak lulus, oke, tes-tesan kedua dengan soal yang sama. Teman kita yang lulus tapi kita yang nggak lulus, nah itu namanya soalnya nggak konsisten, soalnya ini mencela-mencela lah ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ada sangat mungkin dari sisi redaksi kita belum bagus dari sisi redaksi soal tersebut, dari sisi substansi juga kurang relevan dengan indikator yang kita rumuskan. Oke ya. Itu kira-kira secara umum bedanya antara valid dan reliable, validitas dan reliable dan reliabilitas. Oke, ada lagi? Pak, saya Hamdan Rafiqul Hidayat. Mas Hamdan, silakan. Nggak on cam. Izin bertanya Pak, untuk menguji reliabilitas itu boleh nggak Pak langsung sekalian 2 sekolahan gitu? Untuk menguji reliabilitas 2 sekolahan. Oke, nanti kita ke sana ya. Kita nanti ke sana ya, Mas ya. Kita nanti ke sana ya. Saya akan menjelaskan beberapa metode. Di situ juga tergambar kelompok yang dijadikan responden dalam uji validitas atau uji reliabilitas ya. Nanti kita ke sana. Iya, Pak. Oke, saya kira dari sisi definisi nanti ini ya, nanti teman-teman baca lagi. Nah, ini juga saya membuat ilustrasi. Tadi Mas Hamdan tadi kan tanya, ini ajek tapi kok tidak sama, itu gimana sih maksudnya, membingungkan? Ya, memang membingungkan. Jadi begini, ada kalanya kan kayak gini ya Mas Hamdan dan teman-teman sekalian ya. Mas Hikam dan Mas Hamdan, Mas Hikam dan teman-teman sekalian. Ya, Pak. Ada kalanya kan kayak gini ya. Kita punya kelompok siswa di kelompok A misalkan, ya kan? Siswa sebentar. Saya ambil charger dulu, mau mati. Pak, bentar lagi ngerjain tugas, Pak. Boleh minta perpanjangan, Pak? Ya, saya perpanjang. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan ajek itu, ajek atau tetap itu dalam konteks reliabilitas ini artinya tidak selalu dianggap sama. Maksudnya seperti ini. Ada kalanya misalkan siswa yang dalam uji coba pertama itu dia nilainya di bawah rata-rata, kemudian pada uji coba berikutnya dia itu nilainya sudah di atas rata-rata. Apakah itu apakah soal yang seperti itu dapat dimanain bahwa soalnya tidak reliable? Nah, tidak
tidak tentu atau belum tentu, kita harus melihat terlebih dahulu. Dalam ilustrasi yang saya buat ini, saya ilustrasikan ada siswa B dan siswa A. Siswa B dan siswa A ini pada saat uji coba pertama, siswa B ini nilainya di bawah siswa A. Ilustrasinya seperti itu ya. Nah, kemudian pada saat uji coba kedua, posisi siswa B nilainya masih tetap di siswa A. Karena apa? Rentang antara uji coba pertama dan uji coba kedua tidak ada perubahan yang signifikan di antara siswa A dan siswa B. Dengan instrumen yang sama, tentunya tidak akan mengubah posisinya, ya kan? Karena A dan B memang tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada perubahan dalam artian itu B setelah uji coba yang pertama, dia tidak belajar, tidak memperbaiki dirinya, tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehingga ketika diukur dengan alat yang sama, alat ukur yang sama, posisinya juga tetap masih di bawah siswa A. Nah, berbeda kemudian saat uji coba yang ketiga. Sebelum uji coba yang ketiga, siswa B ini dia belajar kembali materi-materi yang relevan yang akan diujikan. Kemudian setelah diuji coba ketiga, skor yang diperoleh B ini sudah mendekati atau sama dengan siswa A pada saat uji coba ketiga. Nah, kondisi seperti ini itu soal juga tetap dianggap reliabel, walaupun pada ujian ketiga ada perubahan ada skor yang diperoleh B mengalami perubahan. Perubahan ini adalah dampak dari B memiliki pengetahuan yang lebih baik pada saat uji coba ketiga. Sedangkan pada saat uji coba pertama dan kedua, pengetahuan B itu memang sangat berjarak, jauh di bawah A. Namun ketika uji coba ketiga, sebelum uji coba ketiga, B ini sudah belajar. Dia mempelajari banyak hal, akhirnya ketika diuji coba, dites, ternyata kemampuannya sudah mendekati A. Nah, ini yang dimaksud dengan ajek. Walaupun skor B ini berubah, tapi perubahan itu adalah dampak dari memang kemampuan B yang sudah meningkat. Di sini soal tetap reliabel. Jadi ajek itu tidak boleh dipaksa harus tetap sama terus. Nggak boleh. Ketika ada perubahan, dia juga harus mampu memotret itu. Memotret perubahan yang ada di siswa tersebut. Jadi justru disitulah letak keandalannya, kereliabilitasannya, keajekannya, ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan ajek itu, ajek atau tetap dalam konteks reliabilitas itu jangan diartikan sama. Nah, setelah ini, kawan-kawan kalau misalkan berdiskusi dan lain sebagainya, harus lebih hati-hati lagi. Jangan menggunakan diksi sama. Harus hasilnya selalu sama, gitu kan, ketika menjelaskan reliabilitas. Kalau sebelum ini, bolehlah menggunakan diksi itu, ya. Tapi setelah ini kan sudah paham, kan, konsekuensinya akan berbeda. Jadi, ketika menerjemahkan ajek atau tetap dalam reliabilitas, itu tidak harus sama. Nilainya harus sama, tidak. Tapi nilainya harus ajek. Hasilnya harus ajek. Nah, soal yang tidak reliabel tentunya skor yang diperoleh dari uji coba 1, uji coba 2 itu tidak akan terpolarisasi. Yang di uji coba pertama itu nilainya tinggi, di uji coba kedua nilainya rendah, ketukar dan lain sebagainya. Nah, itu soal yang tidak reliabel. Oke, itu yang saya maksud tadi tidak harus sama ya. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya kita mencari besaran reliabilitas butir soal. Ini Suharsimi. Saya sarankan kawan-kawan baca bukunya Suharsimi ya, dasar penelitian pendidikan. Buku itu relatif lengkap dibanding buku-buku baru yang temanya sejenis
tapi tidak kalah lengkap, tidak lebih lengkap dari bukunya Suharsimi. Buku Suharsimi relatif lebih lengkap. Di modul kan ada kan, cari, saya sarankan cari, nanti kita dalami, kita diskusikan lebih lanjut. Nah, oke. Kawan-kawan sekalian, selanjutnya adalah bagaimana caranya mencari besaran reliabilitas butir soal. Nah, yang pertama adalah metode bentuk paralel ya. Paralel itu pakai R ya? Iya Pak, pakai R. Oke. Bentuk paralel. Nah, jika metode ini yang kita gunakan, maka kita harus memiliki 2 paket soal. Jadi bentuk metode yang pertama ini adalah kita punya 2 paket soal yang kita uji cobakan ke satu kelompok atau satu kelas. Nah, 2 paket soal ini kemudian kita ukur koefisien koefisien korelasinya menggunakan rumus person product moment PPM. Nah, jadi kata kunci dengan model ini adalah kita memiliki 2 paket soal. Untuk mengukur validitas soal kita, maka kita harus memiliki 2 paket soal. Contoh, kita mau melakukan tes PAI, kita punya soal seri A dan juga soal seri B. Jika soal seri A ada 30 butir, maka soal seri B juga ada 30 butir. Butir pertama di seri A dengan butir kedua di seri B, dengan butir pertama di seri B, itu soalnya harus setara. Setara itu apa maksudnya? Maksudnya adalah soal itu sama-sama mengukur bahan kajian yang sama, sama-sama punya level kognisi yang sama, sama-sama tingkat kesukarannya itu di posisi yang sama, itu setara, ya. Jadi 1 sampai 30 di seri A itu juga harus setara dengan 1 sampai 30 di seri B. Itu yang dimaksud dengan setara. Oleh karena itu, kita kalau menyusun paket soal itu menyamping, tidak langsung turun. Misalkan begini, saya berdua dengan kawan saya mau menyusun soal paket seri A dan seri B. Maka cara pembagian kerjanya adalah saya menyusun soal seri A 1 sampai nomor 15 seri A dan 1 sampai nomor 15 seri B. Kawan saya satunya menyusun soal nomor 16 sampai nomor 30 seri A dan dia nomor 16 sampai nomor 30 seri B. Itu cara menyusunnya. Sehingga soal nomor 1 sampai nomor 15 seri A itu setara dengan soal nomor 1 sampai nomor 15 seri B. Nah, itu cara menyusun soalnya. Nah, kalau misalkan dibuat sendiri ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan dibuat lebih dari 2 orang, lebih dari 1 orang, maka harus disepakati. Kamu menyusunnya itu ke samping, nomor 1A dan 1B. 2A, 2B, bukan 1 sampai 30 sendirian, bukan. Oke, kembali lagi ke sini. Kita mengandaikan kalau kita menggunakan metode bentuk paralel, maka kita harus punya 2 paket soal. Karena metode bentuk paralel ini adalah kita menguji cobakan 2 soal ke dalam satu kelompok, satu kelas. Jadi soal seri A dan seri B ini kita uji cobakan ke kelompok yang sama. Nah, skor yang benar dikasih nilai 1, skor yang salah dikasih nilai 0. Nanti ada contohnya. Kemudian kita buat tabel penolongnya. Kemudian nanti kita hitung reliabilitasnya menggunakan person product moment. Dari sini kemudian nanti kita interpretasikan skornya berapa. Antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka maknanya reliabilitasnya juga tinggi. Nah, jadi metode bentuk paralel ini adalah syaratnya ada 2 paket soal yang berbeda, misalkan contohnya seri A dan seri B. Nah, 2 paket soal ini diuji cobakan di satu kelompok, di sekelompok siswa, ya.
diuji cobakan di sekelompok siswa, bukan dua kelompok yang berbeda ya, satu kelompok yang sama diuji cobakan, kemudian dihitung koefisien reliabilitasnya menggunakan rumus person product moment. Setelah kita susun, maka kita akan memperoleh skor antara 0 sampai 1. 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka reliabilitasnya akan semakin tinggi. Nah, metode dua paket soal yang diuji cobakan ke satu kelompok ini disebut dengan double test, double trial method. Karena apa? Kita ada double test, ada dua paket soal, dan ada double trial, ada dua ujian, karena masing-masing paket soal kan diujikan sekali. Jadi kan ada dua ujian kan, ada ujian A dan ujian B. Ujian soal seri A, ujian soal seri B. Jadi kan ada double trial, tapi tetap di satu kelompok siswa. Ya. Nah, sebenarnya model ini sangat mudah sekali kita gunakan. Tinggal ada dua soal, kita peroleh nilainya kita tabulasi ke dalam tabel penolong, kemudian angka N-nya diketahui, angka X-nya diketahui, Y-nya diketahui. Ini kan kalau misalkan seri A, soal seri A dan soal seri B, maka yang dicari reliabilitasnya adalah soal seri A. Jadi A-nya dan nilai X ini adalah dari nilai A. Kemudian Y ini dari nilai B. Saya punya contoh tabel penolong yang mungkin agak sedikit bisa membantu kawan-kawan ya. PowerPoint saya tampil nggak ya? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Nah, ini adalah model paralel tadi ya. Sorry. Nah, jadi ketentuan model paralel ini adalah kita harus punya dua set soal diuji cobakan pada satu kelompok yang sama, soal seri A dan soal seri B. Pelaksanaan uji coba kedua set soal bisa di waktu yang bersamaan. Jadi bisa sehari itu kita uji cobakan dua-duanya, soal seri A dan soal seri B. Kemudian yang dicari adalah skor reliabilitas soal seri A. Tahapannya adalah kita melakukan uji coba, kemudian hasil uji coba ditabulasi ke dalam tabel penolong. Misalkan ini namanya EK. EK ini dari 10 butir soal, misalkan dia benernya 5. Ini dari 10 butir soal, dia benernya 3. Ya kan? Tri ini nggak ada yang benar, misalkan kan. Ini seri A, ini soal yang A ya. Nah, seri B misalkan EK ini benernya 3. Dewi ini benernya 2. Ini benernya 4. Wah, ini ketahuan ini soalnya sudah nggak reliable ini. Di uji coba pertama apa seri A, soal A, ini kan kita anggap soalnya setara ya. Di A ini EK benernya 5, di B maka EK benernya cuma 3. Di tri ini di A ini benernya 0, di B benernya 4. Ini kan sudah kebalikannya nih, nomor 3 dan nomor 1 ini kan sudah kebalikannya ya kan. Nah, ini dari sini nih sudah ketahuan ini soalnya nggak konsisten ini. Jika soalnya kita anggap setara, misalkan nggak reliable nih soalnya, atau jangan-jangan soalnya ini yang nggak setara ya kan. Nah, jawaban soal benar diberi skor 1 dan salah diberi skor 0. Jadi dari 10 soal ini dia nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini dari 10 soal dia ada yang benar 4 misalkan. Kemudian dicari nilai X, Y, dan Y-nya dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus ini. Setelah dimasukkan ke dalam rumus ini, maka akan ketemu skor koefisien reliabilitasnya. Nah, skornya itu kemudian dibaca, diinterpretasikan berdasarkan rumus interpretasi. Semakin mendekati 1, maka soal tersebut akan dianggap semakin reliable. Nah, oke, ini metode pertama dalam mengukur
atau mencari besaran validitasnya menggunakan rumus product moment. Kawan-kawan kalau sudah pernah dapat statistik, saya kira sudah sangat familiar sekali kan dengan rumus product moment ini kan, dengan rumus PPM ini kan sudah sangat familiar sekali. Saya kira makanya tidak saya jelaskan detail terkait rumus product moment. Ini juga sama dengan rumus yang kemarin mencari validitas. Oke, metode paralel ini ada yang mau ditanyakan? Perwakilan mungkin 1 atau 2 mahasiswa? Saya, Pak. Ya, Mas Hikam. Pak, XY itu gabungan dari kedua soal, Pak ya? XY, skor XY ini? Ya, perkalian dari... Ya, 5 kali 3, 15 kan? Oh ya, Pak. X kuadrat ini berarti kan ini di 5 kali 5 kan, dikuadratkan kan? Ini kalau di Excel gampang sekali. Jadi kawan-kawan harus sering menggunakan Excel. Ingat ya, lulusan sekarang itu yang dibutuhkan 2. Dia bisa Excel. Ini hard skill-nya ya. Dia bisa Excel. Itu wajib. Bisa Excel itu wajib. Apapun profesi kawan-kawan sekalian. Setelah ini lulus S1 nggak bisa Excel itu nanti akan jadi persoalan. Nah, oleh karena itu silakan nanti kalau misalkan banyak yang nggak bisa Excel, silakan diusulkan membuat program pendampingan pelatihan Excel, baik ke kaprodinya maupun ke HMJ-nya, himpunan mahasiswa jurusannya, ya itu penting. Jadi harus bisa Excel. Nah ini kalau di Excel gampang sekali. Excel tuh main rumus-rumus, Mas. Keyboard kita ini rumus semuanya, ya. Keyboard kita ini rumus semuanya. Nah, ini tabel penolongnya. Di paling bawah kan ada kan jumlah X kuadratnya akhirnya berapa. Excel ketemu. Jumlah Y kuadratnya akhirnya berapa. Di Excel ketemu. Jumlah XY kuadratnya akhirnya berapa. Ketemu. Jadi jumlah XY kuadrat dimasukkan ke sini, ya kan. Ini jumlah X, ini jumlahnya sini dimasukkan ke sini. Jumlah Y ini dimasukkan ke sini, ya kan. Kemudian N-nya kan sesuai dengan banyaknya peserta, banyaknya siswa yang diuji coba. Ya kan? Di sini jumlah X kuadrat, berarti ini jumlahnya dimasukkan ke sini. Ini jumlah X di sini ya dimasukkan, baru dikuadratkan. Nah, ada semua di tabel penolong ini akan ada semua ini, angka-angka ini. Jadi selesai. Nah, akhirnya ketemu soalnya reliable atau tidak. Walaupun secara kasat mata saja ya, belum kita olah, baru kita tabulasi. Ketahuan ini soalnya nggak reliable ini. Masa tri di seri A dia dapat 0, seri B dia dapat 4. Lebih tinggi daripada EK yang di seri A 5, seri B 40 dari 3. Paham ya? Ini nggak reliable ya. Ini gambaran juga ini. Reliabilitasnya kemungkinan rendah. Oke, ada lagi? Ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Kita geser ke metode kedua ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kita pelan-pelan saja, kan kita jarang Zoom ya, jadi pelan-pelan saja. Sebenarnya kita tuh belum ini, Pak. Statistikal belum dapat. Mungkin semester selanjutnya, Pak. Sama sekali belum. Belum, Pak. Itu Pak belum. Aduh, ya nanti ini deh saya janji nanti di luar kalau materi sudah habis semuanya, minimal statistika dasar untuk tahu produk momen dan sebagainya nanti saya kasih tambahan ya. Iya, Pak. Kalau yang fakultas sosum dan teknik di awal itu sudah ada statistika dasar. Jadi untuk mengantisipasi mata kuliah dasar seperti ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau tadi adalah metode paralel itu berarti kan maknanya ada dua set soal, yang kita gunakan gitu ya, itu paralel ya, yang kita gunakan secara paralel bareng-bareng. Kalau paralel itu modelnya adalah ada 2 set yang digunakan secara bersamaan, itu berarti paralel. Nah, metode kedua adalah metode tes ulang. Jadi kalau metode tes ulang ini kita cukup mengembangkan 1 set soal saja. Kapan kita menggunakan metode ini? Misalkan dari sisi waktu kita sudah nggak mungkin nih mengembangkan 2 set soal. Misalkan 1 saja ya sudah, kita pakai aja 1 set soal.
Tapi soal ini digunakan 2 kali. Jadi set digunakan uji coba pertama dan uji coba kedua sama-sama menggunakan soal yang sama. Oleh karena itu, model tes ulang ini, tes retest method ini disebut juga dengan istilah single test, double trial. Satu tes digunakan 2 kali. Ya, paham ya bedanya ya? Kalau yang tadi kan double test, double trial. Kalau ini single test, double trial. Satu set soal digunakan 2 kali. Jadi mengukurnya adalah skor yang diperoleh saat uji coba pertama itu adalah nilai X-nya. Skor yang diperoleh pada saat uji coba kedua itu adalah nilai Y-nya. Ya, kalau yang tadi kan nilai X-nya adalah soal set A, nilai Y-nya adalah soal set B. Kalau ini soalnya sama, berarti nilai X-nya adalah soal pertama, nilai Y-nya adalah soal nilai X-nya adalah uji coba pertama, nilai Y-nya adalah uji coba kedua. Soalnya sama. Nah, oleh karena itu metode single test double trial method ini mempunyai faktor-faktor yang kemungkinan akan mempengaruhi hasil tesnya. Karena apa? Siswa yang semula tidak bisa pada saat uji coba pertama, pada saat uji coba kedua kemungkinan dia bisa. Karena apa? Dia punya faktor bawaan bahwa masih mengingat, oh soal yang lalu kan menanyakan itu ya. Sekarang saya tahu jawabannya itu apa. Nah, kemudian pada saat uji coba kedua nilainya kemudian meningkat. Itu memang faktor kelemahan dari satu soal diuji cobakan 2 kali. Tapi kebanyakan dari kita memang menggunakan ini. Satu soal saja diuji cobakan 2 kali. Walaupun ada faktor itu. Tapi menurut Suharsimi, faktor itu tidak perlu dirisaukan, tidak perlu dikhawatirkan. Karena apa? Meskipun siswa yang tidak bisa di uji coba pertama, dia kemudian bisa di uji coba kedua, itu juga akan dialami oleh siswa-siswa yang lainnya. Jadi itu pada dasarnya tidak akan mengubah posisi siswa tersebut. Nah, ini contohnya, contoh tabel ini adalah ilustrasi yang saya bicarakan tadi. Misalkan di tes pertama, misalkan si C ini dapat skor 9, berada di ranking 5. Nah, kemudian di tes kedua karena menggunakan soal yang sama, skor si C ini naik menjadi 15. Tapi dia tetap di ranking 5. Karena apa? Pengalaman yang dialami si C, dia skornya naik karena dia bisa mengingat soal-soal yang sebelumnya, itu juga dialami oleh A, B, dan DE. A juga meningkat di tes kedua, begitu pula B dan sebagainya. Jadi rankingnya tetap si C ini di ranking 5. Nah, ini dasar argumentasinya. Kenapa misalkan metode pengulangan ini masih boleh digunakan? Karena jangan khawatir dengan akan terjadinya hal itu. Karena apa? Hal itu juga akan dialami oleh siswa-siswa yang lainnya. Jadi no problem. Seperti itu. Nah, itu metode pengulangannya. Cara menganalisisnya sama, menggunakan melihat korelasinya menggunakan rumus PPM tadi itu, person, product, moment. Dari rumus tersebut akan diperoleh misalkan korelasi antara skor uji coba pertama dengan skor uji coba kedua. Karena kita menggunakan soal yang sama untuk pengulangan. Yang menjadi isu dalam metode ini adalah berapa lama jeda kita untuk melakukan uji coba kedua. Kalau yang pertama tadi, paragraf tadi kan kita tidak punya persoalan itu. Uji coba dilakukan di hari yang sama atau minggu yang sama juga nggak masalah. Karena soalnya berbeda, siswa tidak akan mengingat soal yang lama. Tapi kalau misalkan kita menggunakan soal yang sama, kalau misalkan uji cobanya hanya selisih 1 atau 2 hari, ini akan menjadi persoalan, ya kan? Nah, isu yang di sini memang adalah
berapa lama jedanya. Kalau terlalu lama dikhawatirkan siswa itu kondisinya sudah sangat berubah. Misalkan dia sudah memiliki pengalaman yang baru, belajar hal baru, dan lain sebagainya. Akhirnya mengacaukan hasilnya, polanya malah susah dianalisis misalkan. Nah, oleh karena itu, isu yang perlu kawan-kawan perhatikan ketika menggunakan metode pengulangan adalah itu tadi, berapa lama jeda untuk melakukan uji coba yang kedua. Saya kira sudah bisa dipahami ya metode tes ulang ini ya. Jadi cuma cukup satu set soal saja, digunakan 2 kali, kemudian dianalisis. Nah, metode yang terakhir adalah metode belah 2. Nah, metode belah 2 ini adalah metode yang soalnya itu cukup satu set saja. Satu set saja soalnya, tapi dia dibelah menjadi dua bagian atau 2 kelompok soal atau 2 paket soal. Soalnya satu set kemudian dibelah menjadi 2 paket soal. Nah, pembelahannya seperti apa? Misalkan ada A, misalkan pembelahannya adalah dikelompokkan. Set soal pertama terdiri dari nomor-nomor ganjil saja. Itu bisa. Baru soal set kedua terdiri dari nomor-nomor genap saja. Nah, ini ada yang salah, ada yang double. Nah, ini saya andaikan satu set soalnya itu ada 10 butir. Jadi soal set pertama itu adalah soal set ganjil, soal set kedua adalah soal set genap. Jadi dengan demikian kita seolah-olah punya 2 paket soal, iya kan? Kita seolah-olah punya 2 paket soal. Nah, ini yang bisa kita uji cobakan sekaligus bareng-bareng. Jadi tidak kita tidak butuh jeda untuk untuk soal kelompok pertama itu kapan, kelompok kedua itu kapan, kita tidak usah memusingkan itu. Bisa dua-duanya langsung kita laksanakan. Pembelahannya adalah berdasarkan ini, pengelompokan berdasarkan soal awal dan soal akhir. Jadi ada 10 soal, kita bagi 2 tengah, kita tel gitu kan, kita tugel tengah-tengah, 1 sampai 5 soal masuk kelompok soal yang pertama misalkan, kemudian 6 sampai 10 masuk kelompok soal yang kedua atau terakhir. Ini juga bisa, terserah kawan-kawan akan menggunakan pola pembelahannya seperti apa, terserah. Nah, kalau yang ini kita mengembangkan cuma 1 paket soal, kemudian uji cobanya kita kelompokkan menjadi 2 klaster, soal yang ganjil dan soal yang genap, atau soal yang awal dan soal yang akhir. Ini sama saja, tidak ada bedanya. Namun persoalannya adalah dalam melihat reliabilitas soalnya, kita tidak bisa hanya menggunakan rumus product moment untuk soal belah ini. Karena apa? Korelasi product moment itu baru menginformasikan separuh dari reliabilitas soalnya. Jadi korelasi antara soal ganjil dan soal genap itu baru separuh dari reliabilitas tesnya. Untuk mengukur reliabilitas keseluruhan, ya kan? Untuk mengukur reliabilitas keseluruhan ini, maka harus menggunakan rumus Spearman-Brown. Ini kan nama orang ini, Spearman dan Brown. Dia mengembangkan rumus soal seperti ini. 2 dikali R setengah-setengah dibagi 1 plus R setengah-setengah. R-nya ini dari mana? R-nya ini kita ketahui menggunakan rumus product moment. Nah, saya tambahkan ya. Biar enggak. Nah, rumus product moment ini rumus product moment yang diperoleh dari korelasi antara soal belah pertama dan soal belah kedua. Akan diperoleh nilai R-nya ini, kemudian setelah diperoleh nilai R-nya ini, baru kita mengetahui separuh dari reliabilitas tes soal, karena kan soal itu kan separuh-separuh ya. Nah, itu nilainya tinggal kita masukkan ke rumus Spearman and Brown.
Nah, kita akan memperoleh nilai korelasi reliabilitas keseluruhannya setelah kita memasukkan ke rumus ini. Nah, ini ada contoh nih. Misalkan kita sudah mengetahui nih korelasi antara belahan tes itu 0,60. Misalkan contoh di atas tadi itu R-nya ketemunya 0,60. Maka untuk mengetahui reliabilitas tes, reliabilitas keseluruhan tes ya, terus menggunakan rumus Spearman and Brown, maka 0,60 ini kita masukkan ke sini. Jadinya kan gini kan, 2 dikali 0,60 dibagi 1 ditambah 0,60 sama dengan 1,20 dibagi 1,60 sama dengan 0,75. Nah, 0,75 inilah reliabilitas keseluruhan dari metode belah dua tadi. Bukan di sini ya, bukan di sini ya, bukan di sini. Nah, ini baru makanya ini logonya kan setengah-setengah ya kan. Jadi baru reliabilitas separuh. Karena tadi soalnya belum jadi 2. Untuk menjadi reliabilitas utuh, maka harus dimasukkan ke rumus Spearman and Brown, dan ini ketemu 0,75. 0,75 kita interpretasikan, 0,75 itu berada pada level sini. Berarti reliabilitasnya adalah kuat, iya kan? Kalau kuat, maka sudah boleh digunakan. Nah, itu yang apa namanya rumus belah dua tadi ya. Nah, ini saya kasih lagi contohnya. Ini adalah misalkan ilustrasi mengandaikan tes yang digunakan adalah tes objektif tes bulan ganda untuk mapel PAI. Adapun skor seluruh objek dan seluruh item disajikan dalam tabel analisis berikut. Misalkan nih ada 8 siswa ya. 8 siswa namanya Eka sampai Yoyo. Nah, dia mengerjakan soal yang kita kembangkan itu adalah ada 10 item atau 10 butir soal. Eka soal nomor 1 jawabnya benar, saya kasih nilai 1. Kemudian soal nomor 2, Eka jawabnya salah, nilainya 0, ya kan? Seterusnya, begitu pula yang lainnya. Skor untuk Eka 8, ini kan di jumlah yang benar ya. Skor untuk Dewi 5, dan seterusnya. Nah, saya mau belah 2 menggunakan ganjil genap, misalkan ya. Di nomor ganjil, saya total semuanya, nomor ganjil untuk Eka itu ada 5. Saya total semuanya, nomor genap untuk Eka itu ada 3. Begitu pula seterusnya ya kan. Jadi kan yang saya 5 ini kan dari nomor 1 ya kan, nomor 3, nomor 5, kemudian nomor 7, nomor 9. Wow, benar semua nih Eka yang ganjil. Yang genap Eka nomor 2 salah, nomor 4 salah, nomor 6 1, nomor 8, nomor 10. Nah, 3 kan jumlahnya ya kan. Nah, begitu pula seterusnya. Atau misalkan belahnya adalah awal akhir. Nomor 1 sampai 5 di sini. Nomor 6 sampai 10 nilainya di sini. Terserah pilih mana. Nah, untuk contoh yang saya buat, selanjutnya penghitungannya adalah menggunakan pembelahan ganjil genap ya. Perhatikan ya. Jadi ini adalah nilai X-nya. Ini adalah nilai Y-nya. Jangan ngambil di skor sini ya. Ini adalah membantu kita saja untuk nanti dijumlah X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, setelah X dan Y tadi saya sajikan, setelah nomor skor di item ini saya hide, maka akan terjadi seperti ini, ya kan? Item ganjilnya, item genapnya, ya kan? Y-nya, ya kan? X, Y. Jumlah X-nya berapa? 25. Jumlah Y-nya berapa? 22. Jumlah X kuadratnya berapa? 93. Jumlah Y kuadratnya berapa? 76. Jumlah XY-nya berapa? 63. Nah, ini kita masukkan ke rumus percent product moment, rumus PPM.
ke rumus PPM, kita korelasikan. Nah, setelah kita korelasikan, maka kita memperoleh nilai Rx-nya itu sebesar min 0,3786. Ini baru reliabilitas separuh. Untuk mengetahui reliabilitas keseluruhannya, kita masukkan ke dalam rumus Pearson and Brown. Dan ketemu min 0,5490, min 0,5493. Nah, ini baru reliabilitas keseluruhannya. Jadi sangat mudah ya, tergambar ya. Ini kan step by step-nya ini ya. Yang saya tidak tahu kawan-kawan kemarin sudah belajar menginput rumus product moment atau belum ya. Jadi ini memang syaratnya kawan-kawan sudah harus bisa memasukkan ke rumus product moment. Nah, untuk bikin rumus product moment angka kasar itu ini tabel penolongnya. Angka kasar itu yang paling mudah. Nah, gunakan saja angka kasar, akan ketemu nanti nilainya seperti ini. Silakan. Nah, itu saja dulu yang perlu teman-teman latih, ya. Jadi ada 3 metode tadi, metode paralel, metode pengulangan, dan juga metode belah dua. Nah, rumusnya menggunakan Pearson product moment dan juga Spearman and Brown. Namun di sini ada rumus-rumus lain yang bisa teman-teman gunakan juga, tapi kita pelan-pelan saja. Yang ini sebagai sumber informasi. Teman-teman bisa mendalami secara mandiri atau nanti bisa melihat di video saya yang akan saya share tentang bagaimana menggunakan step by step rumus-rumus ini. Ya, tapi videonya belum. Nanti ini akan saya share videonya, silakan dipelajari secara mandiri. Tapi kalau kawan-kawan sudah punya bekal menghitung menggunakan rumus product moment, maka nanti memahami yang lain-lainnya juga relatif akan terbantu, akan bisa memahami secara otodidak. Saya kira itu ya yang terkait uji reliabilitas, bagaimana cara mencarinya, mengukur besarannya. Kemudian yang terakhir adalah ini ada kalanya ceritanya itu saya sudah punya 40 butir soal dan sudah punya skor reliabilitasnya. Kemudian mau saya tambah butir soalnya, terus bagaimana cara menghitungnya reliabilitas yang terbaru? Nah, ini caranya. Saya kira ini pun sudah dibaca pun sudah bisa dipahami. Oke, silakan pertanyaan yang mau disampaikan oleh kawan-kawan sekalian. Pak, terakhir Pak. Ya, Mas Idam. Kalau saya salah tolong dibenarkan Pak. Berarti untuk yang metode belah dua itu ganjil sama genap dilaksanakan di waktu yang sama Pak? Betul. Oh ya udah, makasih Pak. Bahkan begini Mas Hikam. Misalkan 10 soal tadi ya, soalnya tetap urutannya 1 sampai 10, tapi nanti tabulasi ini kita pilih menjadi 2. Begitu. Oh, ya Pak, ya Pak. Ya. Yang banyak kesalahan itu seperti ini. Belah 2 itu yang dibelah siswanya. Jadi siswanya dibelah menjadi 2, siswanya mengerjakan 1 sampai 10, kemudian siswa yang kelompok satunya mengerjakan 1 sampai 10. Itu bukan teknik belah 2 yang dimaksud, itu salah. Jadi yang dimaksud belah 2 itu yang ini, yang seperti yang kita diskusikan tadi. Ya Pak, ya Pak. Ada lagi yang akan disampaikan kawan-kawan yang lainnya? Jadi memang kalau hal-hal seperti ini memang kita harus rutin latihan saja. Kita harus rutin latihan. Karena latihan itu akhirnya mengasah kita. Menghitung dan lain sebagainya ya. Jadi silakan latihan saja, salah-salah tidak apa-apa. Memang sudah mestinya harus salah dulu kan, baru nanti tahu salahnya di mana. Kalau langsung benar itu malah nggak yakin benar nggak saya ya. Oke, saya kira selamat belajar ya. Ini sudah jam 12. Jika nanti ada pertanyaan, saya mohon maaf saya memang tidak selalu
melihat e-kampus ya. Jadi saya seringkali jawab diskusinya itu delay. Tapi kalau ada yang urgent, WA saja ke saya. WA saja ke saya, misalkan ada urgent yang perlu ditanyakan, silakan di WA. Karena kalau di e-kampus takutnya nanti malam baru saya baca dan lain sebagainya. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih kawan-kawan sekalian atas atensinya. Selamat belajar. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Nanti videonya akan saya share juga di pertemuan 12. Tapi kalau nge-share video kayak gini biasanya downloadnya butuh waktu ya. Jadi sebagai pengingat saja nanti kalau misalkan dibutuhkan. Sekian dari saya. Mohon maaf. Selamat belajar, selamat mencoba. Salah-salah tidak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mengakhiri ya. Iya, Pak.